Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Buya sekeluarga dan keluarga besar Al-Bahjah sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ingin bertanya Buya, saya hamba Allah dari Batam mau bertanya. Bagaimana hukumnya orang non-muslim menyampaikan ilmu kesehatan dan herbal di dalam masjid? Boleh atau haramkah? Syukran Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang non-muslim yang bukan harbi, seorang non-muslim jika masuk masjid ada maslahahnya, ada tujuan yang berguna, ada manfaatnya untuk umat, maka diperkenankan yang demikian itu. Boleh tujuan dengan atas izin orang-orang yang beriman. Artinya orang beriman di sini adalah lebih terarah kepada yang ngurusi masjid tersebut. Supaya ada aturan-aturannya, sudah mengerti menjaga agar tidak membawa najis, agar sepatunya dilepas dan sebagainya. Ini adalah secara umum seperti itu, khususnya di dalam madhab kita Imam Syafi'i. Ada rinciannya dalam madhab-madhab. Bunyinya begini, dan menurut Imam Abu Hanifah misalnya, boleh masuk masjid manapun, termasuk Masjidil Haram, tentunya atas dengan izin, atas tujuannya jelas. Ada maslahat misalnya untuk membuat pembangunan, untuk apa, untuk maslahat, atau untuk belajar agar mendengar kalamullah. Diizinkan masuk masjid, seperti dalam ayat lain disebutkan. Untuk mendengar kalamullah, boleh. Menurut madhab Abu Hanifah itu. Ada menurut madhab Syafi'i semuanya boleh asalkan diizinkan oleh orang yang beriman, kecuali Masjidil Haram tidak boleh. Menurut madhab Imam Syafi'i. Ini yang kami sebutkan tadi. Jadi boleh asalkan dapat izin. Bahkan sebagian mengatakan walau biizni muslimin wahidin, seorang muslim yang mengizinkan. Tapi ingat itu adalah ada tujuan, ada maslahatnya. Bukan main-main di situ. Dan bukan seorang kafir yang dicurigai, non muslim mencurigai, tidak. Normal dia. Pengen dengar kalamullah. Di sana ada pendapat Imam Ahmad misalnya mengatakan nggak boleh, tentunya ada beberapa hal. Itu pun juga masih bisa diperkenankan dalam keadaan-keadaan tertentu. Menurut Imam Maliki misalnya mengatakan bahasanya akal darurat. Harus misalnya. Nggak ada yang bisa menolong orang sakit kecuali dia harus masuk dan sebagainya. Akan tapi kami hadirkan tadi dalam mazhab kita Imam Syafi'i adalah boleh masuk seorang non-muslim yang bukan memusuhi kita, ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk umat, dengan izin orang yang beriman. Ini adalah hukumnya. Nah, adapun nanti kasus kenyataannya setiap masjid berbeda-beda. Selagi ada pendapat yang banyak tadi, sebagian masjid mungkin melarang sama sekali. Kenapa? Ada satu hal, ya sudah nggak apa-apa. Mungkin masjid itu adalah pernah kejadian dulu ada orang non-muslim masuk membuat ini sehingga orang trauma di situ, bisa saja dilarang karena hal ini. Jadi secara umum hukumnya semacam itu. Jadi yang terpenting selagi hukum itu ada seperti itu, yuk kita yang lembut, yang indah ya. Kita tidak ingin membiasakan jadi polemik perdebatan sesuatu yang sebetulnya bisa diselesaikan dengan ilmu. Kadang-kadang ini jadi perdebatan misalnya Pak, yang terlanjur mengizinkan dimarahi ini, misalnya yang punya masjid ini, apa orang non-muslim disuruh masuk ini, berantem, Masya Allah, innalillah. Ada izin, sudah ada pendapat para ulama, selesai. Tinggal ke depan lebih rapi lagi, harus dicek kembali tentang siapa yang akan masuk dan mungkin dengan musyawarah biar ada kesepakatan. Maksud kami adalah apa? Kami hadirkan beberapa pendapat ini. Kalau sudah terjadi, sudahlah. Jangan terjadi dua pendapat lagi, sudah terjadi kok. Misalnya sudah terjadi, di sebuah masjid ada seorang non-muslim masuk, kemudian memberikan pepejangan, tadi bicara tentang masalah kesehatan. Ada manfaatnya, sudah, ya sudah. Nggak usah disalahkan di IKKM dan sebagainya. Sudah, karena ada pendapat yang mengatakan boleh, selesai, karena untuk maslahat. Kita itu belum menjaga kesatuan umat ini. Jangan kita dikit-dikit berpolemik, berdebat, bermusuhan. Ini adalah permasalahan yang memang disenangi oleh musuh-musuh Allah. Iblis senang dengan permusuhan. Sudah ya. Kalau memang belum terjadi, belum masuk, mau masuk, ya dilihat masalahnya seperti apa nanti. Kalau sudah, yuk kita ambil pendapat yang berkenankan, selesai. Karena umat ini perlu jaga. Jadi perbedaan para ulama itu adalah untuk membuat kita itu agar sejuk deh, gampang memaafkan deh, jangan dikit-dikit berpolemik ya.
Seperti itu. Semoga Allah memberikan hidayah kepada non-muslim yang masuk ke masjid dengan tujuan baik karena untuk maslahat. Karena dia menolong memberikan wawasan tentang kesehatan, masalah untuk umat Islam, masalah untuk umat Nabi Muhammad. Semoga dia juga mendapatkan hidayah sehingga kelak bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah a'lam bishawab.